Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para sepuh, para pengurus mushola, para jamaah yang insyaallah kita selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati, terkhusus alhamdulillah para sepuh hadir semuanya malam ini. Ada Pak Syarifuddin, ada Pak Haji Azwar, ada Pak Haji Nasir, dan bapak-bapak yang lainnya alhamdulillah. Juga tentu Ketua DKM Mushola Baitur Rahim Kang Soim dan kawan-kawan pengurus semuanya. Kita doakan teman-teman pengurus ini yang relatif masih pada bocah-bocah, ini perlu dibimbing, diarahkan, tapi juga tentu dilepaskan. Maksudnya dilepaskan tuh, biarkan mereka punya kreativitas, punya gagasan. Yang berlebihan ya kita kurangi, yang kurang ya kita tambahi lah, kira-kira begitu. Jadi orang tua tugasnya yang bimbing, yang muda biarkan terus semangat untuk berjuang memakmurkan mushola. Mudah-mudahan mushola kita tambah hari tambah makmur, terus jamaahnya tambah istiqomah dalam ibadah, berkah semuanya. Pas ketika kita kembali menghadap Allah, maka kita menghadapnya dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Sesuai arahan Kang Adli, saya sesuai ngikuti beliau. Jadi sampainya di mana itu saya ikut beliau. Saya jarang nandain masalahnya. Nah, malam ini kita masih melanjutkan tentang adab-adaban wudu. Jadi praktek yang ukurannya bukan sekedar sah tapi maksimal ya, ukuran yang maksimal lah kira-kira. Kalau yang mau meraktekin silahkan, ya enggak ya enggak apa-apa. Jadi kalau yang sudah biasa itu standar, berarti standar umum. Nah kalau ini nih ada tambah lah kualitasnya, kira-kira begitu. Sekarang masuk apa Adli tentang itu ya, sah itu ya. Jadi ternyata kita sudah sampai pertemuan terakhir, sudah sampai tentang mengusap kepala atau rambut yang tumbuh di kepala, termasuk doanya. Nah berikutnya ini bukan fardu tapi memang sunnah. Kalau mashur ra'si kan fardu, tapi prakteknya ada kesunahan-kesunahan seperti yang pertemuan waktu itu dicontohkan. Prakteknya lah sudah. Nah ini kemudian beranjak ke fase berikutnya, masih dalam kerangka wudu, yaitu ngusap telinga, bukan basuh.
Bedakan, kalau basuh itu mengguyurkan air, mengalirkan, tapi kalau ngusap sekedar membasahi tangan lalu diusapkan. Nah ini wamsah, dan usaplah olehmu zahira udhunaika, zahirnya daun telingamu. Jadi udhunaika itu yang maksudnya dua telingamu. Ya kalau sudah ngomong telingamu ya sudah dua, wong telinganya ada dua kok, nggak harus pakai disebut dua, sudah paham. Bagian zahirnya bi batni ibhamaika, salah ya, kelewat kayak gini nih. Sumamsah, kemudian usaplah olehmu udhunaika, dua daun telinga. Kaknya berarti engkau. Ini kalau makna ini dulu, komplit dulu maknanya deh. Zahirahuma, bagian zahirnya dua telinga. Mana yang zahir itu? Wahuwa mayali ar-ra'sa, yaitu sesuatu ya yang deket. Yali itu kang ngiring-ngiringi, bahasa Indonesia apa sih? Pokoknya yang deket lah, sing nyandingi ning sirah. Maksudnya ini nih, bagian luar. Ini kan kepala sirah ini, jadi bagian luarnya tuh ini, namanya zahirnya telinga. Wabatinahuma, dan bagian dalamnya kedua telinga. Mana yang batin itu? Wahuwa ma yalil wajha, jadi bagian telinga yang dekat dengan wajah. Yali maknain deket aja lah saya supaya gampang. Aslinya bukan deket Pak, yali itu. Jadi kalau saya dulu dapat makna wahuwa utawi batin ma iku perkara yali kang yen lagi yang kang nyanding apa ma al wajha ing wajah, berarti kan nyanding itu yang deket lah, kira-kira begitu. Berarti kalau bagian dohirnya yang bagian kepala ini nih, yang bagian batinnya yang deket wajah. Nah, ya sudah, sebenarnya nggak usah dijelasin, paham. Ini luar, ini dalam gitu. Itu harus diusap rata semuanya itu. Ini ngomong harus tuh menurut sunnah, kesunnahan, bukan harus wajib loh. Jadi kalau dimaknain nanti wajib repot, jenengan batal semua wudunya. Emang ada yang telaten ngeratain ngusap kuping, enggak, paling apalagi yang agak okem dikit tak 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 tak. Wudunya saya begitu cepat. Soalnya saya dari kecil sudah hafal wudu. Saking hafalnya asal-asalan. Nah ini dapat sunnah nggak sih yang begitu? Dapat, tapi dapatnya sedikit, mesti begitu. Yang penting kan ngusap. Tapi pengen maksimal ini dipakai nih, yang maksimal. Jadi luarnya harus diusap, bagian dalamnya juga harus rata diusap. Dengan apa ngusapnya? Bima'in jadidin, dengan air yang baru, bukan air yang bekas ngusap sirah, ngusap kepala dilanjutin, bukan. Walaupun itu boleh Pak, boleh. Ini nih sampai didantain bima'in jadidin, sebab bekas basuhan yang wajib, bahkan ketika itu pun mustakmal, untuk basuh yang sunnah boleh. Nah, tapi ya itu tadi keutamaannya beda kelas nanti. Bima'in jadidin, maksud dengan air yang baru siapa? Air ghairi ma'i balalir ro'si, bukan pakai air yang basah bekas basuh sirah. Nah, bukan itu yang dipakai. Ya kemarin kan begini. Nah, seret dibalikin, masih basah, lanjutin. Bukan itu. Jadi ini tetap ngambil basahin. Nanti prakteknya ada. Seperti kalau pengen maksimal, kalau enggak ya terserah. Ini kalau pengen maksimal ikutin aja arahan ini. Imam Ghazali yang ngomong, saya terima baca doang kok. Supaya nanti di akhirat sono, di yaumil mahsyar, di yaumil hisab, itu kelihatan banget kalau orang yang wudunya sempurna itu bener-bener mencorong,
bersinar. Nah, kalau yang asal berarti kelip-kelip lah. Ya walaupun kelip-kelip lumayan kalau masih ada bekasnya. Ya. Yang repot gelap itu, repot nanti malah. Yang nggak ngerti, yang gelap itu yang nggak ngerti mana wajib, mana sunnah, nggak ngerti, asal wudunya ngikutin doang, lihat orang wudu ya wudu, nggak bisa bedain. Oh ini fardu, ini sunnah, yang begitu-begitu yang ngarang berarti. Jangan sampai ngarang. Terus pokoknya jamaah Baitur Rahim nggak boleh, nggak ada yang nggak bisa wudu, nggak boleh, udah wajib bisa semuanya. Malu nanti. Nanti ditanya guru fikihnya siapa kan gitu, nanti malah. Kata malaikat pantesan dia lah potongannya. Nah, balik lagi. Jadi ngusap kuping, ya pakai bahasa kuping lah. Daun telinga baik luar maupun dalam itu dengan air yang baru. Yang baru pematres dari keran tempelin, yang gak usah begini Pak. Ini namanya dicawuk. Wah, ya masuk kuping, jangan. Asal basah pokoknya. Prakteknya bagaimana? Begini. Wadkhul musabbihataika, masukkan olehmu ujung telunjuk, dua ujung telunjuk. Nih. Masukinnya kemana? Nanti dibaca sarahnya tuh. Di luar yang dikurung ada kalimat aerosahuma. Maksudnya pucuk telunjuk karone. Artinya dua jari telunjuk bagian ujungnya. Masukin kemana? Fi somakhai udhunaika, ke bagian dalam lubang dua telinga. Kuping kita ada bagian dalam, masukin saja kedua lubang, seret telunjuk setelah dibasahin Pak. Lalu prakteknya gimana? Wa addirhum fil ma'atifi, puter. Adir itu ubengaken ning sira huma, ubengaken sira huma ing musabbihatain fil ma'atifi ing dalam lipat-lipete kuping. Oh, bahasa Jermannya kayak gue. Bahasa kitanya berarti begitu masuk telunjuk ujungnya, puterin dah tuh, set di bagian lipat-lipat. Sebab kuping kita nggak kayak mangkok, lipetan ada bagian lekuk-lekuknya. Nah terus yang di luar bagaimana? Pakai telunjuk juga enggak? Yang bagian luar, wamsah dhahira udhunaika bi batni ibhamaika. Wamsah, usaplah dhahira udhunaika, bagian luar kupingmu, dengan bagian dalam jempolmu. Ibhamaika, dua jempol nih. Ini masuk truk, dua jempolnya muter dah tuh. Ini dulu puter, set. Nah, ambil lagi air, puter lagi, ambil lagi, sampai 3 kali masalahnya. Kalau pengen maksimal, sekali boleh. Dapat sunnah, dapat. Kalau ngomong dapat, tapi gak maksimal. Kalau pengen maksimal nanti urutannya sampai 3 kali. Prakteknya seperti tadi. Artinya apa yang sudah Bapak lakukan sudah benar, insya Allah sudah benar, cuma kurang full, kira-kira benernya. Asal kan, memang asal, yang penting ada yang ininya doang nih. Kan iya ya. Tapi kalau pengen ideal, masukin ke lubang, puterin tuh di lipatan-lipatan bagian dalam, bagian jempol, bagian dalam ini, bagian luarnya. Jadi bener-bener rata ngusapnya. Masya Allah. Terusin. Wal wajhu asraful a'dha'i, wal wajhu lan utawi rai iku asraful a'dha'i, luwih mulyane anggota. Wajah itu organ tubuh yang paling mulia, asraful a'dha'. Lakin fihi manafidu, akan tetapi di dalam wajah banyak lubang. Manafid itu jalan sing lurus. Jalan lurus itu yang dimaksud lubang. Lalu lubang itu biasanya aja cairan. Ini memang agak-agak vulgar ini. Gak apa-apa. Organ tubuh kita yang paling mulia adalah wajah. Di bagian wajah ada lubang-lubang.
Yang lubang itu jumlahnya ada 6. Setiap lubang ada cairan, rasanya beda-beda. Terusin. Fi ba'diha murrun. Gak apa-apa. Sebagian manafid, di dalam sebagian manafid, marji'nya ke manafid. Jadi jalan lurus maksudnya jalan terus tuh ya lubang. Hidung ke dalam, kuping ke dalam, mulut ke dalam, mata. Meskipun dalam bab puasa tidak termasuk yang batalkan, tapi tetap ke dalam. Artinya ada cairan yang keluar dari lubang-lubang itu, bagian wajah nih. Nah, sebagian manafid tadi itu murun, pahit rasanya. Nah, yang pahit itu rasa apa? Terusin. Kawas khil udhuna ini kayak dene kotoran kuping loro. Gak tahu, belum nyobain itu. Rasanya pahit katanya Pak. Ya cobain lah, nanti cotton bud, nanti kotoran kuping dijilat gimana? Pahit rasanya. Ini Pak, ini lagi ngomongin kita ini modelnya begini Pak, gagah kayak apa ya modelnya begini, cantik kayak apa modelnya, terus kayak begini. Nah kalau nggak begini, ya nggak normal. Ya normalnya kita begini. Terus apa lagi? Wal badi, ini ataf kepada fi ba'diha. Kenapa yang fi ba'diha nggak ada alif lam, yang satu ada alif lam? Oh, diidofahkan. Adli itu, perhatikan. Wal ba'di, ini ataf kepada fi ba'diha. Sebagian yang lain rasanya milhun, asin. Kalau tadi pahit. Nah, yang asin siapa? Kadam'i. Ada yang baca dum'i, kadam'i, seperti air mata. Kalau yang biasa nangis mungkin pernah ngerasain, netes di mulut, terus cobain ditelan, asin, betul Pak ya? Yang biasa nangis, Bang Adli nggak tahu pernah nangis apa enggak. Yang biasa tahajud, cetek baju matane, biasa nangis, tahu rasanya air mata. Saya jarang nangis jadi gak pengalaman. Nah, ini Pak. Ya. Terus apa lagi? Wal ba'di hamidun. Sebagian yang lain rasanya asem. Hamidun. Awas kalau pakai dal lain, ini pakai dod. Hamidun. Asem. Mana yang asem? Kalladzi fil anfi. Seperti yang ada di dalam hidung. Itu asem katanya, bukannya asin. Asem Pak, di sini asem. Ya cobain aja dengan kalau nggak percaya. Gak apa-apa nyobain. Jangan ada orang nyobainnya lagi makan bareng, repot nanti. Terus wal ba'di, sebagian yang lain anbun, tawar. Rasanya tawar. Apa yang tawar? Kariqi, ya seperti ludah lah. Ludah kita ini tawar. Loh kok ludah saya manis? Habis ngopi. Habis makan rujak pedas, tapi aslinya tawar. Jangan akal-akalan. Nah, semua itu jumlahnya ada berapa? Wa jumlatu manafidhihi. Ketemu Kang ada Kang Fazia. Sambil disimak. Wa jumlatu manafidhi, jumlah jalan terus lubang tadi jumlahnya situn, ternyata ada 6. Yang 6 kita rinci. Al ainani, 2 mata, wal udhunani, 2 kuping, sudah 4 itu. Wal fami, cangkem, mulut, wal anfi, hidung. 2 mata, 2 kuping, terus fami, hidung ya 2, kan begitu. Bukan 2 hidung, maksudnya hidung lubangnya kan gitu. 7 Pak, 6, semuanya 6. Iya mudah. Kata qala, ini keterangan seperti yang disampaikan oleh Syekh Atiyah. Lalu begitu kita ngusap 2 daun telinga, kita baca deh tuh. Bacanya gimana? Gini nih doanya nih. Bahkan sampai doanya juga dianjurkan 3 kali Pak. Ini wudunya lama ini. Ya walaupun kalau sudah hafal mas sebenarnya ya cepet lah.
Ya kayaknya semasjid ini, semusola kayaknya enggak ada yang, saya jamin enggak ada rasanya. Ya mungkin sebagian penggal-penggalannya mungkin ada. Nih doanya, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati. Kul katakan olehmu, maksudnya kepada kita perintah ini, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minal ladzina, termasuk bagian dari orang-orang yastami'una, yang mau pada dengerin al-qaula, ucapan, fayattabi'una, terus pada ngikutin itu si ladzina ke situ, ahsanahu, ing sebagus-bagusnya qaul. Saya ulangi, ya Allah jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang mau dengerin firman-Mu. Maksudnya qaul itu ucapan ya, ucapan Allah, firman, ucapan Rasulullah, ya hadis, ucapan yang bagus-bagus, ucapan syariat, aturan, dan ngikutin, bukan cuma dengerin tapi bisa ngelaksanain, ngikutin. Fayattabi'una ahsanahu, yang paling bagus ucapan, ya paling bagus ya berarti ya firman Allah. Jadi tidak ada melebihi firman, benernya maksudnya. Terus hadis, Allahumma asmi'ni munadiyal jannah, ini lanjutannya, ya Allah perdengarkan untukku. Jadi makna asmi'ni, ya Allah midhangetaken panjenengan ni ing ingsun, berarti ini fil amr, bertiniknya mutakalim wahdah, jadi kepada mutakalim, orang yang doa. Artinya, ya Allah perdengarkan untukku. Apa itu yang diperdengarkan? Munadiyal jannah, penyeru di surga. Siapa tuh yang penyeru di surga? Wa huwa sayyiduna Bilal bin Rabah al-Habsyi. Nanti akan ketemu panggilan-panggilan Bilal. Ya, itu maksudnya perdengarkan. Jangan dengerin orang yang teriak-teriak minta tolong, orang yang sambat-sambat putus asa. Nanti kan di sono begitu, Pak. Di sono itu di yaumil mahsyar, nunggu dari kumpul ke hisab itu ya sudah nggak tahu lah persisnya, ratusan tahun, Pak. Pokoknya saking lamanya, akhirnya orang itu ada yang ngomong, udah saya mah masuk neraka nggak apa-apa, yang penting cepet diputusin, kan itu. Dikira di neraka lebih saking sudah susahnya, ruwet. Jadi pakai wuhnya di yaumil mahsyar. Ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sampai di atas kuping, kupingnya nongol dikit lah. Diriwayatkan itu di hadis-hadis seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat, ya, orang-orang yang wudunya rapi sehingga Rasulullah juga gampang kenalin umatnya. Nih, fil jannati, di dalam surga, ma'al abror, bersama orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu apa sih? Ayil muti'ina lillah, orang-orang yang taat kepada Allah. Tuh, selesai tuh, sampai kuping tuh. Jadi doanya ketika membasuh kuping, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu, Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abror. Ya Allah, diperdengarkan suara penyeru di dalam surga bersama orang-orang yang baik, bukan kumpul dengan orang-orang yang bengok-bengok padang resula, jangan. Kemudian proses berikutnya, thummamsah raqabataka, kemudian ngusap leher bagian depan. Kalau ini kan unuk, kalau ini raqab, diusap. Nah, ini nanti di wilayah-wilayah kitab fikih menjadi perdebatan. Jadi kalau nggak yang begitu nggak masalah, kalau nggak begitu nggak apa-apa. Artinya menjadi perdebatan, ada perbedaan pendapat.
Nah kalau saya enggak pakai. Kalau bapak-bapak terutama yang jenggotan harus pakai buat ngindarin takut ada yang enggak kebasuh enggak ini. Nah ini leher supaya sempurna. Nah summam sarqobataka. Mamsah itu maksudnya begini Pak. Nah, gitu aja. Disap gitu. Wa qulillahumma, terus katakan doa, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Ini doanya pada saat ngusap leher. Allahumma ya Allah, fukka, bebaskan olehmu raqabati, leherku. Maksud raqabati leher maksudnya keberadaan diriku. Bebaskan, lepaskan dari mana? Minan nari, dari neraka. Ya permohonan doa semuanya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ma'al abrar minas sama masyaallah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu atau kepadamu minas salasili, dari rantai-rantai wal aghlali, dan belenggu-belenggu, ya dari neraka maksudnya. Dirantai, yang tukang ngayap kakinya dirantai, yang tukang melek nggak karuan di matanya di borgol apa gimana lah. Nih minta kepada Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Nah di sini catatan tuh, namanya ilmu tuh begini Pak. Satu sisi dantain semua doa-doanya, keutamaannya. Sisi lain ada pendapat dari ulama yang sangat terkenal, dan ini adalah satu di antara begawan fikihnya madhab Syafi'i. Siapa itu gerangan? Al-Imam An-Nawawi. Di sini gini, beliau sanjang nih. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa mashur raqabati bid'atun. Kata Imam Nawawi, ngusap leher itu bid'ah. La yusannu, enggak disunahkan. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Bukan Syekh Nawawi ya. Kalau Syekh Nawawi ini yang saya baca sarahnya. Nah, yang nulis matannya Imam Ghazali. Yang mengatakan bid'ah Imam Nawawi ini. Jadi kalau nggak harus repot makanya. Jadi kalau banyak ngaji, banyak literasi, banyak referensi, nggak kaget. Kenapa? Memang ada sumbernya. Oh itu melakukan begitu, ada keterangannya. Oh dia nggak pakai, memang ada keterangannya. Jadi nggak gampang nyalahin orang, nggak gampang, apalagi sampai nyesat-nyesatin, nggak. Karena dia tahu penjelasannya, sumbernya. Nah di sini kata Imam An-Nawawi, ngusap leher itu hukumnya bid'ah, la yusannu, tidak disunahkan. Kama nukira an syarhir raudhah, ini nama kitab syarah raudhah. Terus fummangsil, kemudian membasuh. Kalau tadi imsah, masaha ngusap, ghusala basuh. Kalau ini basuh. Fumbangsil, kemudian proses berikutnya di penghujung ini termasuk fardu. Kalau ini basuh olehmu rijlakal yumna, kakimu yang kanan. Saya itu kalau maknain kitab pakai bahasa Indonesia ini kalau salah Pak, salah itu nggak rapih, tapi bisa dipahami. Saya yakin bisa paham kan? Paham. Tapi kalau pakai gramatika itu nggak rapih. Yang dimaksud salah tuh nggak rapi tuh. Makanya saya seneng pakai bahasa Jawa dulu tuh rapi, terp. Cuma nanti makan waktu. Soalnya bahasa Indonesia untuk maknain kitab itu kayak nggak ada standar baku. Ada yang maknain mubtada bermula, tanya Adli tuh. Ada yang apalah, pokoknya beda-beda. Nggak kayak Jawa, Sunda punya standar baku. Mohon maaf ini. Kayak kalau Jawa kan utawi, kayak kalau Sunda ari. Terus khobar eta, iku, naon, saha, naonana, biasa itu Sunda itu. Enak didengar juga. Kalau bahasa Indonesia memang seperti itu. Mungkin kalau yang biasa mah enak. Kalau saya agak terbiasa pakai makna bahasa. Cuma yang penting bisa dipahami.
Kalau bacanya insya Allah benar, maksudnya cara memaknainya. Jadi maknanya langsung makna murad, makna yang langsung bisa difahami. Gak apa-apa lagi diliput di YouTube ini biar pada tahu. Balik lagi. Masya Allah. Sumbangsil. Kemudian proses wudhu yang rapih, dan ini termasuk fardunya wudhu adalah basuh kakimu yang kanan dulu. Summal yusra, kemudian yang kiri. Saya pengennya kiri dulu baru kanan, silahkan. Sah, sah. Cuma nggak dapat sunnah. Itu. Jadi walaupun sunnah Pak, jangan pernah diremehin. Jangan. Sebab sunnah yang kita lakukan ini bisa nambel-nambel fardu yang ya ceroboh. Makanya kalau bisa ada waktu sempat, nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa. Meskipun juga jangan berlebihan menggunakan air, nggak boleh, dosa juga itu Pak. Berlebihan juga dosa. Tapi asal-asalan ya tambah nggak sah malah. Nah ini ulangi. Tsummaghsil rijlakal yumna tsummal yusra ma'al ka'baini. Kemudian basuhlah olehmu kaki kanan, kakimu yang kanan, kemudian kaki yang kiri. Sampai mana basuhnya? Ma'al ka'baini, sartane uang luwe karo, sampai mata kaki Pak. Termasuk mata kaki, bukan sampai mata kaki. Jadi mata kaki include, masuk dibasuh. Jadi di atas mata kaki dilebihin. Jadi ka'bain itu mata kaki, polok. Oh, apa bahasanya? Naon bahasa Sunda nak? Kengkeongan. Kalau Sunda kengkeongan, ya kan? Mata kaki. Ya itu Pak. Jadi di atas mata kaki. Mata kaki itu mohon maaf ya, yaitulah polok itu, yang kanan kiri ada. Bukan tumit Pak ya, bukan. Jadi mata kaki tulang yang ada di atas tumit, itu di atasnya itu. Itu pun in wujuda, apabila ada. Emang orang ada yang ya bisa jadi orang nggak ada kakinya, mungkin kenapa atau bagaimana. Apabila ada, wa ma'aqadrima in fuqida. Kalau memang tidak ada ya kira-kira saja. Tetap dibasuh, ukurannya kira-kira saja. Umpama ada kaki telapak tapi kok anunya nggak ada mata kakinya, umpama sampai segitunya, atau memang kakinya nggak ada telapak kakinya, ya sudah kira-kira saja. Nah ini penting juga yang jarang dilakukan, walaupun ini sunnah, ini rasa-rasanya ini penting banget ini. Wa khallil, lan nyela-nyela awakmu. Apa nyela-nyela tuh? Menyela-nyela. Umpama kaki itulah. Qabla ghuslihima asabi'ahuma bi ayyi kaifiyatin kana wal afdaluna. Pokoknya sebelum basuh sur total itu jari jemari kaki itu di sela-sela, jeriji-jerijinya. Dengan prakteknya gimana? Bagaimana saja, bebas. Nuwun sewu, saya agak diangkat kakinya, mungkin banyakan yang begini, akan begini. Ya kadang-kadang nggak sama sekali kan, kerucuk kan gitu kan. Nah, gitu, yang penting judulnya basah. Nyela-nyelanya bagaimana? Bebas. Tapi tentu ada ukuran yang paling top, paling afdol. Di sini dikatakan wal afdolu, paling utama nyela-nyela ini. Nyela-nyela itu maksudnya bukan disela ngebut, enggak begitu maksudnya. Nyela-nyela, menyela-nyela, disela. Apa sih makna Indonesia itu? Utamanya antakhallala bi khinsiril yadi. Ini aturan yang paling utama lah, paling. Mulai menyela-nyela itu dengan cek orang Sunda mah cinggir. Berarti dengan kelingking tangan yang kiri, bi khinsiril yadil yusra. Menyela-nyelanya kaki kanan
dengan kelingking tangan kiri. Terus apa yang di sela-sela? Asabi'a rijlikal yumna, driji sela-sela jari jemari kakimu yang kanan. Kalau pengen maksimal Pak, latihan di rumah. Kalau nggak mau ngantri di sini di rumah nggak apa-apa, punya keran. Mubtadi'an bihin siriha, itu untuk mengawalinya dengan hati-hati maknanya, dengan kelingking kaki kanan. Mun sewu, saya nggak apa-apa lah. Begini Pak, keran seret. Nah, begini Pak. Dimulainya bukan dari sini, dari sini. Dan datangnya dari belakang, bukan gini, bukan. Dimulai dari kelingking telapak kaki kanan. Yang nyela-nyela kelingking tangan kiri. Begitu. Kalau yang tadi di atas karepmu pokoknya bi'ayyi kaifiyatin. Yang penting nyala-nyala tadi itu. Tapi ada ukuran yang ideal, yang paling utama. Terus hatta tahtima bihin siril yusra, sampai kemudian kamu nutup dengan kelingking yang kiri. Maksudnya nutup dengan kelingking yang kiri. Prakteknya begitu, ini kanan nih seret seret seret, kirinya dari sini seret seret seret, dari jempol menuju kelingking kaki kiri. Ini tidak disebutin Pak, tapi kesimpulannya ke sana insya Allah. Ini kanan, gerujuk air, ini kiri, dari sini ujungnya kiri juga, turun ke bawah. Dilakukan 3 kali, mana telaten, sambil ada doanya lagi. Ya kalau pengen full Pak, lagi kecuali di Palestina, di Iran nggak bisa. Iya, di Israel nggak bisa, di sini nggak bisa sebenarnya, males aja. Nggak, apalagi lagi libur kerja, ngapain? Kecuali lagi kerja, mungkin waktu habis istirahat, ngurusin yang begitulah. Nah, itu hatta tahtima bi khinsiril yusra wa tudkhilal asabi'a min asfala. Prakteknya waktu tudkhila, kamu memasukkan jari jemari tadi dari arah bawah kayak tadi tuh, bukan dari atas, dari arah bawah. Ini ingat, pertama gunakan ini untuk kaki kiri, dimulai dari kelingking kaki kiri. Nah begitu habis berarti ganti kelingking tangan kanan, mulai dari jempol ujungnya kelingking, nah itu kaki kiri. Memang redaksinya nggak full dicantumkan, tapi memahaminya ke sana. Jadi kalau bolak-balik nanti malah bingung. Min asfala wa tudkhila al asabi'a min asfala. Jangan dibaca min asfali Kang Adli, nggak boleh, sebab ini isim ghair munsharif, nggak bisa dibaca walaupun ada huruf jar, tapi begitu diidofahkan gugur isim ghair munsharif. Nah itu nih cara asfalir rijla ini, nah, gugur kan. Kenapa? Karena diidofahkan. Maksudnya dari bagian bawah 2 telapak kaki. Rijlain itu maksudnya 2 telapak kaki. Fayakunu tahlilu, maka keberadaan nyela-nyela itu bihinsirin min khinsirin ila khinsirin. Wow, ini bahasa kita begitu tuh. Jadi dengan kelingking, dari kelingking menuju kelingking. Kan prakteknya kayak tadi. Dengan kelingking tangan kiri, dimulai dari kelingking kaki sebelah kanan, disambung dengan kelingking tangan kanan,
untuk diakhiri dengan sampai kelingking kaki kiri. Nah, gitu. Sret. Kalimatnya begitu tuh. Bi khinsirin min khinsirin ila khinsirin. Ay bi khinsiril yadil yusra wa yabtadi'u bi khinsirir rijli al yumna wa yahtimu bi khinsirir rijli yusra. Pun maknanya ke sana lah. Gak usah dipikirin Kang Adli, udah maknanya ke sana udah. Lanjut, kesunahan lagi nih. Wadluk lan gosok. Wadluk dan gosoklah. Maksudnya kita diperintahkan olehmu, ini fi'il amr. Wadluk lan ngosok-ngosok sapa sira, berarti gosoklah. Kalau tadi nyela-nyela, ini gosok. A'dha'aka, anggota wudumu, al-maghsulata yang dibasuh, ba'da idhafatil ma'i, setelah meletakkan air. Meletakkan air itu maksudnya ya nyiramin air. Kalau tangan berarti kan setelah air dialirkan digosok-gosok. Ya seperti bapak-bapak itu. Bukan cuma sekedar ngalir. Boleh sekedar ngalir, boleh Pak, asal rata. Tapi sunnah digosok-gosok, dan itu sudah dilakukan oleh Bapak sudah. Jadi hukum gosok-gosok itu sunnah Pak. Jadi jangan dipikir nggak dapat ganjaran. Kalau Bapak tahu ganjaran yang gosok-gosok waktu wudhu ya gede gosok-gosok. Di sini bukan gosok-gosok ngomongin umpama yang nempel getah atau cat yang tebel atau permen karet, sebab khawatir nanti tidak kena, terus panjenengan cuek ngerasa sudah sah, tidak sah wudhunya. Makanya sebelum wudhu pastikan tidak ada penghalang di bagian-bagian anggota wudhu, terutama yang fardu. Jangan sampai habis ngecat nih, ada bagian yang nempel, kita jangan sampai ada yang ketinggalan, pastiin cat itu hilang. Atau habis makan nangka, kan getahnya nengket itu, harus pastiin itu memang sudah nggak ada. Sebab kalau itu masih ada, air tidak sampai ke kulit. Muncul pertanyaan Kang Adli, itu bocah-bocah sekarang tuh suka pakai warna ininya kan, wadon-wadon tuh apa namanya tuh, itu nyampe nggak sih? Saya nggak tahu, nggak ngerti itu bahannya apa. Saya nggak bilang nggak nyampe ya, katanya sih ada yang nyampe juga kan. Kalau warna nggak ada masalah. Warna, umpama bapak-bapak lagi butuh obat tradisional marun kunyit, kan kuning. Nah, kuningnya itu nggak masalah, warna itu. Beda dengan cat, beda dengan getah. Kalau warna itu nggak ada masalah, bisa nyerep itu sampai tembus ke kulit. Nah kalau yang itu, yang di kuku anak-anak wadon, saya nggak tahu itu termasuk apa, saya nggak paham. Mau ngomong nggak tembus, takutnya nggak ngerti namanya kan. Kalau bisa ya nggak usah lah, takut nggak nyampe airnya. Tapi kalau memang itu tembus, ya nggak ada masalah kalau tembus mah. Tapi kalau tebel mah ya nggak tahu itu. Dah, balik lagi. Wa yahtimu bi khinsir, mana sih? Jadi dianjurkan juga kita menggosok-gosok anggota wudhu kita yang lagi dibasuh, yang masuk bagian yang dibasuh, setelah meletakkan atau menyiramkan air terhadap adut tersebut. Terus wabaligh fil aqbi khususan fis syita'i, sampai teliti ulama Pak. Syekh Nawawi sampai teliti. Wabaligh lan banget-bangetaken awakmu fil aqbi ing dalem tungkak khususon kelawan khusus fis syita'i ing dalem musim rendeng. Nah, coba bahasa Indonesia. Jadi kita disuruh setelah tadi gosok-gosok, kita disuruh gosoknya lebih, maksudnya lebih serius gosok khusus di bagian tumit, tungkak Pak, di bagian tumit, terutama pada musim dingin. Kita nggak ketemu musim dingin di sini, di Indonesia nggak tahu. Ini lagi ngomongin kira-kira di cuaca yang dingin, boleh jadi tumit itu ya dianggap kercek-kercek asal-asalan. Musim dingin ini,
musim sita itu musim rendeng, atau boleh jadi kalau di kita ya kotor, cipratan atau bekas apa. Dan ada keterangan di kitab, beberapa kitab lah ada orang wudhu kok disiksa, bukan cuma kencing asal-asalan tapi wudhu disiksa karena wudhunya nggak bener, terutama pada saat basuh tumit, Pak. Keren, perhatikan, Pak, yang model begitu kita bukan ini. Udah salah gitu aja. Udah, yang penting judulnya basah, depannya nggak tahu, belakangnya asal. Ini yang disuruh di sini nih, ini bagi. Nah itu, Pak, jangan sampai di situ kan ada lipatan-lipatan. Mungkin tambah tua tambah banyak lipatan. Belum lagi ya ada apa sih ya? Ada sesuatu yang tumbuh, apa kutil apa itu namanya? Kapalan apa tuh. Terus mungkin di sini tungkaknya pada pecah apa ya? Ini namanya orang sudah sepuh lah. Harus hati-hati di situ tuh, Pak. Harus diseriusi. Pokoknya pastikan air itu rata, jangan sampai asal. Terus ada doanya enggak sih? Ada doanya. Ini doanya nih. Allahumma tsabbit qadami, wakul, dan katakan olehmu, Allahumma, ya Allah, tsabbit, tetapkanlah olehmu, ya Allah, maksudnya qadami, akan kaki. Asal qadami itu delamakan, Pak. Saya tuh makna qadami itu delamakan. Delamakan itu ya telapakan, asal maknanya. Nah, telapakan itu yang nempelnya di kaki. Berarti maknanya ya boleh telapak kaki. Ya Allah, tancapkan atau tetapkan kakiku. Yang dimaksud qadami itu sewu. Ya ini telapak kaki. Qadami. Nah, lafaz qadami bikasril mi qadami. Nah, dia konstruksi bangunan lafadznya, bentuknya adalah mufrad, satu, qadami, bukan qadamai, bukan. Mudhafun lalu diidhofahkan, mi itu kan diidhofahkan dengan ya mutakallim. Nah, maka dengannya faya'ummul itsnaini, meskipun lafadznya mufrad, tapi yang dimaksud tentu memiliki makna dua. Gitu. Gak mungkin dimaknain kaki ya dua ya sudah, maksudnya walaupun macanya satu ya itu yang dimaksud dua. Paham ya, Pak? Ini mah lagi bahas lafadz. Jadi bapak-bapak nggak usah lagi jelasin apa sih, nggak usah ini. Emang ini unsur nahunya. Saya ulangi, ada doa, Allahumma tsabbit qadami, ya Allah, tetapkanlah telapak kakiku. Udah boleh, Pak, ngomong telapak juga boleh, nggak apa-apa. Di mana ditetapkannya, ditancapkannya, maksudnya dimantapkannya, ala suratul mustaqim, di atas suratul mustaqim. Kapan itu? Yauma tazillu. Oke, ini yang begini nih, rekaman suka hilang. Yauma tazillu, di hari tergelincir, al-aqdamu finnar, telapak kaki tergelincir ke dalam neraka. Ya Allah, kuatkan, tetapkan kaki-kakiku di atas siratal mustaqim. Itu segitu doanya. Nah, disarahi kapan itu ditetapkannya, terus supaya apa? Di hari dimana telapak kaki kebanyakan tergelincir, terpleset ke dalam kubangan neraka, finraka. Ya Allah, enteng itu, bacanya gampang. Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim. Gampang. Itu pada saat basuh kaki. Terus
Wa qul inda. Nah, kalau tadi berarti pada saat kita basuh kaki kanan Pak itu. Nah sekarang wa qul, dan katakan olehmu inda ghuslil yusra, kaki kanan doanya tadi, Allahumma tsabbit qadami 'ala shiratil mustaqim. Sekarang waktu kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala shirati finnari yauma tazillu aqdamul munafikin. Ya Allah, agak panjang. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu, berlindung antazilla, dari tergelincirnya telapak kakiku, ala sirati, di sirat dimaknai jembatan ya boleh lah, wat silahkan, jalan silahkan, finnari, di dalam neraka, yauma tazillu aqdamul munafikin, pada hari orang-orang munafik tergelincir, pada hari tergelincirnya telapak kaki orang munafik, boleh maknanya. Itu pada saat basuh kaki kiri. Saya pengen ringkes doanya, ada nggak sih? Ada. Kata Syekh Nawawi nih, wal ahsaru min dalika ma fil azkari lin nawawiyyi wa huwa an taqula 'inda ghaslir rijlaini Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati. Nah, biarin agak bunyi Pak ya, biar selesai, biar nyambungnya gampang. Pengen ringkes saya lah, nggak usah kayak beda-beda begitu, biar sekali saja doanya, biar simple. Ya udah, ini nih diajarin oleh Syekh Nawawi, wal ahsaru, yang lebih ringkes, min dalika, dari doa tadi itu, termaktub ma fil azkar, doa yang ada dalam kitab al-azkar. Al-azkar itu Syekh Nawawi, bukan Al-Bantani yang di Maski itu, yang punya Riyadhus Shalihin, yang punya Imam Nawawi. Apa doanya? Antakula 'inda ghaslir rijlaini, kalian, maksudnya kita, ayo ucapkan pada saat basuh dua kaki, ini doanya, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati. Udah segitu doang. Ya Allah, tetapkan telapak kakiku, maksudnya kakiku, supaya kokoh di jalan yang lurus. Terus nggak apa-apa, terus Pak sedikit ya, biar aneh. Warfa alma ilan ansofis saqaini waro'it takroro khalasan fi jami af'alika. Segitu aja, nanti sarannya disambung pertemuan berikutnya. Nah, pada saat wudhu termasuk basuh kaki, tadi kan kita ngomong basuh kaki terakhir. Warfa, angkatlah olehmu alma'a, air. Kemana diangkatnya? Ila ansofis saqaini, sampai pertengahan betis. Ini nih Imam Ghazali saking khawatir jamaah Baitur Rahim pas basuh kaki keceplak di karuan, diangkat airnya. Maksud diangkat tuh nggak harus sedengkul, nggak, pertengahan betis. Ya idealnya di atas mata kaki udah cukup. Tapi Imam Ghazali ngomong, ya kira-kira pertengahan, supaya ini jangan ada yang kelewat. Maksudnya begitu, saking hati-hatinya Pak. Ila ansofis saqaini waroi, dan jagalah olehmu at-takroro, untuk mengulang-ulang, salasan 3 kali, fi jami af'alika, dalam semua pekerjaanmu. Diulang 3 kali. Saya lagi males, pengennya 2 kali, silahkan. Terus dapat sunnah enggak? Ya dapat, tapi enggak maksimal. Wong sunnahnya 3 kali, sekali boleh, dapat. Jangan bilang enggak dapat tetap, cuma enggak maksimal. 3 kali kalau bisa. Lagian buru-buru ya mau kemana, dia lihat sikon sajalah. Perutnya lagi mules, ya jangan terlalu lama, takutnya wudhu nggak kelar kan mules lagi bahaya.
Nah, ini nanti mudah-mudahan sedikit lagi lah, sedikit lagi. Minal husli wal masyi wat tahlili wad dalki was siwaki wasail adhkari kal basmalati. Jadi dilakukan 3 kali dalam semua pekerjaan itu apa saja. Minal husli, kalau bakso ya 3 kali, wal masyi ngusap juga 3 kali, wat tahlili nyala-nyala juga 3 kali, wad dalki yang gosok-gosok 3 kali, siwak sampai 3 kali. Masyaallah. Wasail adhkari, semua zikir-zikir. Apa saja yang zikir? Kal basmalati, seperti basmalah sampai 3 kali bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat doa Allahumma thabit, bismillah dulu, kan sama diawali dengan bismillah. Saya nggak pakai bismillah nggak apa-apa. Wa talaffudzi bin niyati, dan lafadakan niatnya dilafadkan saja. Nanti Bapak akan kaget, di penghujung ini ada kalimat, ini semua hadisnya debatable. Ada yang pendapat begitu tuh, Pak. Ada yang mengatakan ini nggak ada sumbernya, tapi ini kemudian ditetapkan oleh salafus soleh, ulama-ulama yang soleh. Ada nanti Bapak, pokoknya nanti pertemuan berikutnya. Tapi jangan kemudian nyimpulin sendiri, Allah itu berarti goroh, enggak. Yang nulis Imam Ghazali Hujjatul Islam, yang jelasin Syekh Nawawi, yang di pundaknya disematkan Sayyid Ulama'il Hijaz. Enggak ecek-ecek lah pokoknya. Monggo panjenengan ngamalin ya alhamdulillah, nek mboten pamannya belum siap ya enggak usah begitu. Kualat nanti. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.